Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Sausanisa dari kelas SD 19A1, nomor induk mahasiswa 190641015, jurusan FKIP PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pengembangan silabus pembelajaran. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus juga dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip silabus pembelajaran. Yang pertama ada ilmiah, yang berisi tentang keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkatan kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten atau ajeg, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi dalam sehari-hari. Yang ketujuh ada fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik pengembangan silabus. Yang pertama ada desain atau perancangan. Tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi, dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Produk dari tahap ini yaitu berupa draft awal silabus untuk setiap mata pelajaran, disarankan dalam bentuk matriks agar memudahkan dalam melihat hubungan antar komponen. Yang kedua ada validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, baik berkenaan dengan ruang lingkup, urutan penyajian, substansi materi pokok, maupun cakupan isi dalam komponen-komponen silabus yang lainnya. Tahap validasi bisa dilakukan dengan cara meminta tanggapan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keahlian untuk itu, seperti ahli kedisiplinan ilmu mata pelajaran. Apabila setelah dilakukan validasi ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki, maka sebaiknya secepatnya dilakukan penyempurnaan atau perancangan ulang sampai diperoleh silabus yang siap diimplementasikan. Hal ini terutama sekali apabila silabus itu dikembangkan oleh suatu tim yang dibentuk dari perwakilan beberapa sekolah yang hasilnya akan dijadikan acuan oleh guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada pengesahan. Di tahap ini dilakukan sebelum silabus final diimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Tahap pengesahan ini merupakan pertanda bahwa silabus tersebut secara resmi
Secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, sosialisasi. Tahap ini dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Silabus final yang dihasilkan dan telah disahkan perlu disosialisasikan secara benar dan tepat kepada guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang kelima ada pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang keenam ada evaluasi, yaitu tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan itu mencapai sasarannya atau sebaliknya. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui sampai di mana tingkat ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, silabus dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. Tahap demi tahapan dalam prosedur pengembangan silabus merupakan bagian yang sangat penting. Selain itu juga saling berkaitan dan erat hubungannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Komponen silabus pembelajaran terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, itulah video tentang pengembangan silabus pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.